Bagaimana tanggapanmu dengan fenomena gus-gusan saat ini? Oke, fenomena gus-gusan bisa dilihat sebagai cerminan dari kebutuhan manusia untuk mencari identitas di tengah perubahan zaman. Dalam filsafat, identitas adalah salah satu kebutuhan dasar manusia untuk merasa berarti dalam masyarakat. Ketika seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari gus, ada dua kemungkinan motivasi yang mendasarinya, yaitu mencari pengakuan sosial atau memperjuangkan nilai-nilai tertentu. Sisi positifnya adalah hal ini menunjukkan bagaimana seseorang berusaha untuk menjangkarkan dirinya pada nilai-nilai pesantren yang kaya akan tradisi keilmuan, moralitas, dan juga spiritualitas. Makanya dalam filsafat kita mengenal konsep ars gratia artis atau kebaikan yang berdiri untuk dirinya sendiri. Jika seseorang mengklaim sebagai gus karena ingin melanjutkan kebaikan dan tradisi leluhurnya, maka hal itu selaras dengan prinsip ini. Misalnya, mereka mungkin ingin menjadi jembatan antara tradisi pesantren dengan dunia modern. Namun dari sisi lain, filsafat juga mengajarkan kita untuk kritis terhadap fenomena sosial. Dalam Jan Badurliat teori simulasi, ada risiko bahwa identitas seperti gus bisa menjadi sekedar simulakra atau tiruan tanpa substansi. Artinya label ini mungkin lebih sering dipakai sebagai alat untuk meraih pengakuan atau popularitas tanpa diiringi pemahaman mendalam atau kontribusi nyata. Dalam konteks ini, istilah gus bisa kehilangan maknanya yang sejati atau menjadi semacam pencitraan kosong. Hal ini itu membawa kita pada pertanyaan mendasar, apakah identitas seseorang harus didasarkan pada label sosial atau pada nilai-nilai yang ia perjuangkan? Nah, dalam filsafat eksistensialisme seperti yang diungkapkan oleh Sartre, manusia adalah apa yang ia lakukan. Artinya, seseorang tidak didefinisikan oleh apa yang ia klaim, tetapi oleh bagaimana ia bertindak dan memberi manfaat kepada orang lain. Jadi, jika ada yang mengidentifikasi dirinya sebagai gus, yang penting bukanlah gelarnya, melainkan sejauh mana ia mampu menjadi cermin nilai-nilai luhur yang diwakili oleh istilah itu, mulai dari keilmuannya, keadabannya, dan kebermanfaatannya. Kemudian filosof seperti Al-Farabi dan Ibnu Khaldun juga mengingatkan bahwasannya kepemimpinan moral itu lebih utama daripada sekedar warisan gelar atau status. Dengan begitu, fenomena ini memberi pelajaran besar bahwasannya identitas bukan sekedar apa yang kita sandang, tapi apa yang kita ciptakan melalui tindakan kita. Masyarakat juga harus lebih bijak, tidak terpaku pada simbol semata, tetapi melihat apa yang benar-benar diberikan oleh seseorang kepada lingkungannya. Seperti itu, terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan, biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.